Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa 23 November 2021, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 1199/PDTP/2021/PA-PTK akan segera dimulai. Pada para pemohon, silakan memasuki ruang persidangan dan memasuki tempat masing-masing. Tata tertib pengadilan. Pihak pengadilan mempunyai panduan tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan semua pihak yang hadir di ruang sidang. Pihak yang hadir di ruang sidang harus mentaati apa yang disampaikan hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang selalu menunjukkan rasa hormat kepada diskusi pengadilan. Jika ada suatu pihak yang tidak menjunjung tinggi rasa hormat kepada diskusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dapat dituntut secara pidana. 3. Memakai pakaian yang sopan. 4. Memanggil sebutan hakim dengan sebutan yang mulia. 5. Berbagai benda berikut tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Pertama, senjata api. Kedua, benda tajam. Ketiga, barang peledak. Keempat, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan orang-orang di ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor register 1199/PDTP/2021/PA Pontianak tentang perkara permohonan penetapan ahli waris dengan pemohon Nur Menyinari Bumi, Reza Lemukutan, Julbi Akmita, Nabilaku Melihat Kau Bersamanya, dan Dita Arufin Jack dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, dari pemohon siapa saja yang hadir pada pagi hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya Nur Menyinari Bumi datang bersama ahli waris lainnya dan didampingi oleh kuasa hukum. Mana kuasa hukumnya? Saya yang mulia, saya Randy Julianto bersama rekan saya Nislina Norrahma sebagai kuasa hukum para pemohon di sini. Baiklah, perlihatkan surat kuasa, permohonan asli, dan identitas para pemohon. Silakan maju ke depan. Yang mulia, di surat permohonan serta ini identitas para pemohon. Silakan duduk. Karena kami lihat posisi tempat duduk para pemohon terlalu sempit, jadi dipersilakan duduk di depan. Petugas sidang, tolong dibantu mengangkat kursinya ke depan. Baik, pemohon pertama bisa sebutkan namanya, tanggal lahirnya, alamat. Silakan. Nama saya Nur Menyinari Bumi, tempat tanggal lahir di Lombok 2 Mei 1965. Alamat saya di Jalan Aja Dulu, Gang Sukakamu, nomor 1 di Hatimbu. Pekerjaan Anda apa? Saya CEO Trivin, Agama Islam. agama Islam. Pemohon kedua, apakah benar Anda yang bernama Reza Lemukutan bin Alexander Joko Driono? Benar ya mulia. Tanggal berapa Anda lahir? 1985. Tanggal berapa Anda lahir? 17 Agustus 1985. Benar alamat Anda di Jalan Doang Jalanin Kagak? Benar ya mulia. Agama Islam ya? Ya. Pemohon ketiga, atas nama Julbi Akmita, Kadek? Benar?
tanggal 8 Oktober 2008. Pemohon keempat atas nama Saudari Nabilaku melihat kau bersamanya binti Alexander Joko Riono Smith Johnson. Benar yang mulia. Apakah Anda benar bertanggal lahir pada 22 April 1990? Iya, benar. Alamat Anda di Jalan Kom Yos Sudarso? Iya, benar. Baik. Pemohon kelima, siapa nama Anda? Nama saya Gita Arufin Jacqueline Alexander Joko Riono Smith Johnson. Tanggal berapa Anda lahir? 20 April tahun 2000. Alamat Anda? Alamat saya di Jalan Aja Dulu, Gang Sukakamu nomor 1 di Hatimu Agama Islam. Agama Islam ya. Baik, para pemohon apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, apakah pemohon sudah cukup atau ada perubahan yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Kami rasa sudah cukup yang mulia. Baiklah. Apakah hari ini sudah siap menghadirkan alat bukti? Mohon maaf yang mulia. Jadi terkait dengan alat bukti ini belum bisa kami lengkapi pada hari ini yang mulia. Bukti apa saja yang kurang pada hari ini? Bukti yang kurang pada hari ini ada surat kematian yang belum dilegalisir dan saksi juga belum kami persiapkan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan melengkapi alat bukti, dokumen dan alat bukti saksi pemohon, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali minggu depan. Tanggal berapa panitia minggu depan? Tanggal 30 November tahun 2021 yang mulia. Silakan datang lagi pada tanggal 30 November tahun 2021 di PA Pontianak. Kepada para pemohon agar menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1199/PDTP/2021/PA Pontianak tentang penetapan ahli waris dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan bukti, dokumen, dan saksi. Bagaimana? Apakah para pemohon sudah melengkapi dan siap mengikuti persidangan? Sudah siap yang mulia. Baiklah, kepada pemohon silahkan berikan dokumen pekan lalu yang belum dilengkapi. Baik, silakan duduk. Baiklah, karena semua bukti dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan aslinya, apakah hari ini pemohon sudah siap menghadirkan saksi? Mohon maaf yang mulia, pada hari ini kami dari pihak pemohon hanya membawa 1 orang saksi saja. Kalau begitu, apakah persidangan akan tetap dilanjutkan yang mulia? Jika begitu, persidangan tidak dapat dilanjutkan karena berpedoman dengan asas unus testis nulus testis, yang artinya 1 orang saksi bukanlah saksi. Jadi untuk saksi minimal menghadirkan 2 orang. Anda boleh membawa teman, sahabat, rekan kerja atau yang lainnya sebagai seorang saksi yang bukan dari pihak keluarga dan anak yang masih di bawah umur berdasarkan pasal 145 HIR. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Baik, bisa dimengerti yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk melengkapi alat bukti saksi, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pekan depan. Tanggal berapa panitera pekan depan? Tanggal 7 Desember 2021 yang mulia. Baik, pada tanggal 7 Desember 2021 kepada para pemohon agar menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan,
Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1199 garing PDTP garing 2021 garing PA Pontianak tentang penetapan ahli waris dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan menghadirkan bukti saksi. Bagaimana? Apakah para pemohon sudah lengkap dan siap mengikuti persidangan? Sudah, Yang Mulia. Apakah sudah dapat menghadirkan saksi ke ruang persidangan pada hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Apakah sudah mengisi belangko untuk saksi? Sudah semuanya, Yang Mulia. Boleh serahkan kepada kami belangkonya. Baik, silakan duduk. Baik, Panitra, tolong panggilkan saksi dari para pemohon. Kepada para saksi dari Ibu Nur Menyinari Bumi dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Para saksi silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi. Pagi Yang Mulia. Bagaimana para saksi? Sudah siap untuk menjadi saksi? Siap Yang Mulia. Saksi pertama, apakah benar dengan saudara Afrizal bin Nata Handoko? Benar Yang Mulia. Saksi kedua, apakah benar dengan saudara Husain bin Hasan Hamzah? Benar Yang Mulia. Apakah kedua saksi beragama Islam? Ya, Islam Yang Mulia. Baiklah, sebelum Anda bersaksi kita sumpah dahulu. Baik Yang Mulia. Yang Mulia. Saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Silakan. Wallahi, Wallahi, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan bahwa saya akan memberi keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. kecuali yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji memberikan keterangan dengan jujur dan benar. Tanggung jawab Anda bukan hanya kepada kami yang hadir di persidangan hari ini, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti? Bisa Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Baik, untuk saksi kedua diharapkan untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Baik, saudara saksi pertama, apa pekerjaan Anda? Saya bekerja sebagai ojek online Yang Mulia. Apa hubungan saudara saksi dengan pemohon? Saya teman dari suami pemohon Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui apa penyebab almarhum meninggal? Yang saya tahu almarhum itu meninggal karena sakit Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa para pemohon ada di sini? Tahu saya mengenai masalah waris Yang Mulia. Nah, bagaimana hubungan saudara saksi dengan para pemohon? Berhubungan baik Yang Mulia. Dulu sebelum almarhum meninggal saya sering main ke rumah beliau Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan para pemohon? Kenal Yang Mulia. Siapa nama istri almarhum? Nama istrinya Nur Menyinari Bumi Yang Mulia. Apakah almarhum Alexander Joko memiliki istri lain selain Ibu Nur? Setahu saya hanya Ibu Nur Menyinari Bumi Yang Mulia. Tidak ada istri yang lain. Baik. Apakah mereka memiliki 4 orang anak? Benar Yang Mulia. 4 orang anak yang anak kandung mereka Yang Mulia. Baik. Apakah dari kuasa hukum ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Yang Mulia. Baik. Pada kuasa hukum dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia.
kepada saudara saksi, apakah para pemohon ada memiliki sengketa waris yang saudara saksi ketahui? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baiklah, kepada saksi pertama silakan menunggu di luar. Baik yang mulia. Terima kasih. Panitra, tolong panggilkan saksi kedua. Panggilan kepada saksi kedua atas nama Husain bin Hasan Hamzah dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, saksi kedua atas nama Bapak Husain, apa benar? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan para pemohon? Benar yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui almarhum suami dari Ibu Nur Menyinari Bumi meninggal karena apa? Karena sakit yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengapa para pemohon ada di sini? Tahu saya mengenai pembagian waris yang mulia. Warisan apa? Warisan Bapak Joko Driono yang mulia. Baik, bagaimana hubungan saudara saksi dengan para pemohon? Baik yang mulia, karena rumah saya bersebelahan dengan rumah pemohon. Apakah Anda tahu siapa nama anak pertama Ibu Nur Menyinari Bumi dengan almarhum Pak Joko? Namanya Reza Lumputan yang mulia. Apakah benar anak kedua dari mereka telah meninggal dunia? Benar yang mulia. Apakah para pemohon ada memiliki sengketa waris? Tidak ada yang mulia. Apakah Anda tahu mengenai orang tua dari almarhum Joko Driono? Sepengetahuan saya, kedua orang tua Pak Joko sudah meninggal yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum Anda yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Baik, pada kuasa hukum dipersilahkan untuk bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia karena telah mempersilahkan saya. Saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi Anda menyatakan bahwa dari pihak pemohon dan termohon ini dulunya memiliki anak yang kedua kan? Nah, Anda menyatakan bahwa anak kedua ini telah meninggal. Nama dari anak yang meninggal ini siapa gitu? Baik, namanya Kasmudin. Kasmudin. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saksi. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P1 sampai P5, dan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Husain Hamzah bin Sutoyo Hamzah dan Muhammad Afrizal Sudarso bin Anton Sujarwo. Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 telah bermaterai cukup, bercakap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah diteliti. Ternyata bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dialaminya, dilihat dan didengarnya sendiri, serta tidak satu pun dari keduanya yang memiliki halangan untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dihubungkan P2, P3, P4, dan P5 serta keterangan saksi-saksi terbukti, suami pemohon satu adalah bernama Alexander Joko Driono Smith Johnson. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti, Alexander Joko Driono Smith Johnson telah meninggal dunia pada tahun 2020. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, ayah dari Alexander Joko Driono Smith Johnson bernama Alexander Graham Lonceng Johnson telah meninggal dunia pada tahun 1944.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ibu dari Alexander Joko Driono Smith Johnson bernama Siti Laila telah meninggal dunia pada tahun 2010. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Alexander Joko Driono Smith Johnson meninggal dunia, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020, kedua orang tua yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada dirinya. Demikian pula kakek dan neneknya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya. Dan almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson meninggalkan seorang istri dan 4 orang anaknya, yaitu para pemohon pertama, pemohon kedua, pemohon ketiga, pemohon keempat, dan pemohon kelima. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi tersebut, merasa hidupnya Alexander Joko Driono Smith Johnson hanya mempunyai seorang istri, yaitu pemohon pertama masih berstatus sebagai istri dari almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dihubungkan dengan P5, P6, P7, P8 dan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa dari perkawinannya dengan pemohon pertama Alexander Joko Driono Smith Johnson telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu pemohon kedua, pemohon ketiga, pemohon keempat, dan pemohon kelima. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang ada pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pemohon 1 telah menikah dengan Alexander Joko Driono Smith Johnson pada 3 Januari 1984. Bahwa dari pernikahannya dengan pemohon 1, Alexander Joko Driono Smith Johnson telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu pemohon kedua, pemohon ketiga, pemohon keempat, dan pemohon kelima. Bahwa Alexander Joko Driono Smith Johnson telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2020. Bahwa ayah dari Alexander Joko Driono Smith Johnson bernama Alexander Graham Lonceng Johnson telah meninggal dunia pada 1994 dan ibunya bernama Siti Laila telah meninggal dunia pada tahun 2010. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Alexander Joko Driono Smith Johnson meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripadanya. Demikian juga kakek dan neneknya dalam garis keturunan lurus ke atas. Sedangkan pemohon 1 sebagai istri dari almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson dan 4 orang anaknya, yaitu pemohon kedua, ketiga, keempat, dan pemohon kelima masih hidup. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson adalah pemohon 1 istri dan 4 orang anaknya, yaitu pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5. Menimbang bahwa maksud dari dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para pemohon agar pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Alexander Joko Driono Smith Johnson bin Alexander Graham Lonceng Johnson sebagai berikut. 2.1. Nur Menyinari Bumi binti Sumanto sebagai pemohon pertama atau istri. 2.2.
Reza Lemukutan bin Alexander Joko Driono Smith Johnson sebagai pemohon kedua. 2.3 Julbi Akmita bin Kasmudin sebagai pemohon ketiga. 2.4 Nabilaku melihat kau bersamanya binti Alexander Joko Driono Smith Johnson sebagai pemohon keempat. 2.5 Dita Arufin Jack binti Alexander Joko Driono Smith Johnson sebagai pemohon kelima. 3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000. Kepada pemohon dapat mengambil sisa uang perkara di meja 1 kalau ada yang lebih, ya. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Baik, Baik, terima kasih yang mulia. Majelis Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.